Bu Fatma menceritakan dalam buku ini menjahit bendera merah putih itu. Kainnya dari mana? Jangan sampai diklaim. Bung Karno menjelang pembacaan proklamasi itu kan sakit. Ya, sakit, katanya sembuh minum madu Yaman. Tetapi apakah ada data itu? Ini kan sesuatu yang tampak remeh-temeh ya. Tetapi itu juga dicuatkan. Ini Bu Fatma sedang menjahit kain merah putih yang dari Semisu melalui Pak Bayubali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami AR9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, di bulan kemerdekaan, demikian sebagian orang mengistilahkan pada bulan Agustus, kami akan menyampaikan satu hal yang khawatir kami luput mengulasnya ya. Karena kalau berkenaan dengan pengaburan sejarah berdirinya negeri ini atau proklamasi kemerdekaan itu sudah beberapa kali kami ungkap dengan menggunakan sumber data dari pelaku sejarahnya. Kalau tidur di rumahnya Habib Ali Kuitang dan sebagai macamnya itu ya sudah lama kami ulas. Ya tinggal bertanya sama buku ini ya, karena Bu Fatma adalah pelaku sejarahnya. Kemudian ini tulisan Pak Ahmad Subarjo ya, Pak Ahmad Subarjo orang yang menjemput Bung Karno, sementara beliau ini mengikuti Bung Karno diculik gitu. Dan banyak hal lainnya yang telah kami ulas. Kemudian bendera merah putih sudah kami ulas ya. Setidaknya kita bisa mengacu kepada bukunya Mr. Muhammad Yamin, 6.000 tahun sang merah putih ya, sudah kami ulas. Nah, berkenaan dengan bendera merah putih ini ya, jangan sampai ada celah yang kemudian masih diklaim. Kainnya dari mana? Kain merah putih yang dijahit oleh Bu Fatmawati pada usia kandungan beliau saat hamil Pak Guntur ya, 9 bulan. Bu Fatma menceritakan dalam buku ini menjahit bendera merah putih itu. Kainnya dari mana? Jangan sampai diklaim. Nanti dibilangnya dari siapa lagi, kayak rumah ya, kayak rumah proklamasi itu kan diklaim juga. Padahal fakta sejarahnya sudah kami ungkap ya. Ya, kalau bicara rumah, Pak Khairul Basri ini ya yang mencarikan rumah pegangsaan yang kemudian dilaporkan dan sudah pernah kami ulas. Sekarang bendera merah putih kainnya Sokonti. Gitu ya. Kenapa? Ya harus rinci lah ya, harus rinci. Sebab kadangkala sesuatu yang tidak masuk akal dimasuk-masukkan, lalu yang bicara itu orang terkenal. Walaupun masih muda terkenal. Kemudian banyak pengikutnya lalu diikuti. Saya tidak perlu sebut ya, ada ustadz muda yang terkenal berbicara tentang hal itu. Banyak yang percaya. Kami yang menggunakan data awal-awalnya dibantah. Oh ya, tampak seperti remeh-temeh ya. Bung Karno menjelang pembacaan proklamasi itu kan sakit. Ya, sakit. Kemudian katanya sembuh minum madu Yaman. Ini mohon maaf, saya tidak anti Yaman, tidak anti madu. Kalau ada madu Yaman kasih ke saya, alhamdulillah. Ya. Tetapi apakah ada data itu? Ini kan sesuatu yang tampak remeh-temeh ya. Tetapi itu juga dicuatkan. Terutama ketika musim 212 dulu itu. Demo itu juga dicuatkan sembuh bukan dari madu Cina tapi dari madu Yaman. Saya tidak temukan data itu. Hatta di bukunya Rosadara saya tidak temukan ya. Apalagi di Bufat ya, nggak ada. Di buku Bufat nggak ada. Kan pulang dari Rengas Dengklok sama Bufat. Kemudian setelah selesai rapat di rumahnya Maida, itu juga tentu pulang ke rumah kan. Bung Karno sholat di kamarnya, kata Bufat. Bufat sendiri yang menyampaikan sebagai istri dari Bung Karno. Jadi tidak ada cerita madu Yaman. Yang ada adalah data bahwa Bung Karno sakit, malarianya kambuh, lalu yang ngobatin itu dokter Raden Soeharto, itu dokter pribadi Bung Karno, sudah sangat terkenal. Bahkan kesaksian akan rumah proklamasi itu juga disampaikan oleh dokter Raden Soeharto ini. Nah, sekarang langsung saja kepada kain bendera merah putih atau sangsaka merah putih itu dari mana? Kembali lagi kepada Pak Khairul Basri. Pak Khairul Basri ini awalnya lupa kalau pernah mendapatkan tugas, lalu dia menyerahkan
kain yang kemudian ternyata kain itu dijadikan bendera yang disebut bendera pusaka merah putih itu. Jadi ceritanya saya akan bacakan saja biar lebih rinci. Oh ya, sebelumnya sebagian dari para pemirsa pada saat itu menanyakan siapa Khairul Basri. Beliau ini pejuang ya. Beliau meniti karir dalam dunia kemiliteran itu mulai dari TKR, Tentara Keamanan Rakyat, sampai pada 1976 beliau menjadi mayor jenderal. Mayor jenderal. Dan di saat jelang-jelang proklamasi atau ketika Jepang menduduki Jawa, Pak Khairul Basri ini bekerja ke Jepang di bagian Departemen Propaganda di bawah Shimizu. Nah, ini sudah pernah kami ulas. Langsung saja saya sampaikan kepada Anda terkait dengan kain merah putih ya. Sebuah cerita dari Ibu Fatmawati, anak judulnya. Lama sudah saya tidak bertemu Shimizu. Shimizu ini adalah kepala Departemen Propaganda tempat Pak Khairul Basri waktu itu bekerja, dan dari Shimizu ini pula lah disuruh mencarikan rumah yang kemudian ditemukan rumah Pegangsaan Timur. Lama sudah saya tidak bertemu Shimizu. Ia tinggal di Tokyo dan setelah bertahun-tahun meninggalkan Indonesia, pada sekitar tahun 1978 ia diundang oleh Presiden Soeharto datang ke Indonesia untuk menerima penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia terhadap jasa-jasanya meningkatkan hubungan persahabatan Indonesia-Jepang. Ia memberitahu saya tentang kedatangannya. Saya menyediakan mobil buatnya, tapi sayang saya tidak dapat bertemu dengannya karena saya sedang bertugas ke Iran untuk menghadiri konferensi Menteri Perburuhan se-Asia. Setelah ia menerima penghargaan dari Presiden Soeharto, pada malamnya ia mengadakan pertemuan dengan kawan-kawan lamanya di Indonesia di waktu zaman pendudukan Jepang. Pertemuan itu diadakan di Hotel Indonesia. Juga Ibu Fatmawati hadir dalam pertemuan itu. Pada kesempatan itulah Ibu Fatmawati bercerita kepada Shimizu bahwa bendera pusaka kainnya berasal dari Shimizu. Pada kesempatan lain, di waktu ia berkunjung ke Indonesia, ia menceritakan hal itu kepada saya. Ia mengatakan bahwa kain merah putih yang menjadi bendera pusaka diterimanya dari saya, katanya. Tetapi saya tidak ingat lagi. Lantas ia bertanya kepada saya, apakah saya ingat bahwa ia pernah memberikan kain merah putih kepada Ibu Fatmawati setelah janji kemerdekaan Indonesia diumumkan tahun lalu. Mendengar cerita ini, pikiran saya kembali menerawang ke tahun-tahun itu. Lantas saya ceritakan kepadanya bahwa satu-satunya kain merah dan putih yang pernah saya berikan kepada Ibu Fatmawati adalah kain merah putih yang saya terima dari Pintu Air. Mungkin Pintu Air ini daerah Petamburan, Jakarta Pusat ya. Dari Pintu Air. Di waktu itu memang ada permintaan dari Ibu Fatma untuk mendapatkan kain merah dan putih untuk bendera. Ketika itu sulit untuk mendapatkan kain yang baik kualitasnya di pasaran. Sementara barang-barang impor telah dikuasai oleh Jepang. Jika ada, harganya akan mahal sekali dan untuk mendapatkannya harus melalui tukang catut. Sebab itulah Ibu Fatmawati meminta tolong kepada Shimizu untuk mencarikan kain merah dan putih untuk dijadikan bendera. Shimizu mendapatkannya pada sebuah gudang Jepang di Pintu Air di depan X Bioskop Capitol. Di mana nih Bioskop Capitol? Saya nggak pernah nonton bioskop sih ya. Saya diminta oleh Shimizu untuk mengambil itu dan mengantarkannya kepada Ibu Fatma. Keluarga Bung Karno ini memang telah lama juga kenal. Pertama kali saya bertemu dengan Ibu Fatma di atas kapal feri yang membawanya dari Tanjung Karang ke Merak.
Pada bagian berikutnya beliau menuliskan, cerita mengenai kain merah dan putih pada waktu itu adalah kejadian sepele. Baru ia mempunyai arti setelah Ibu Fatmawati menceritakan kejadian itu kepada si Misu. Dan jika cerita Ibu Fatma itu benar, maka kain merah dan putih itulah yang kemudian dijahit oleh Ibu Fatma menjadi bendera merah putih dan nantinya akan dikenal sebagai bendera pusaka. Jelas ya para pemirsa? Inilah di buku Bu Fatma ya. Ini Bu Fatma sedang menjahit kain merah putih yang dari Semisu melalui Pak Khairul Basri yang kemudian kita kenal sebagai bendera pusaka. Jelas ya sahabat-sahabatku sekalian, sebagai tambahan informasi lah berkenaan dengan sejarah kemerdekaan bangsa kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.